mau nggak sampein Muhammad untuk melamar aku, kata Khadijah. Nafisah kaget kan. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Kalau sebelumnya kita udah cerita bagaimana perkembangan Nabi ya, dari beliau pindah ke rumah pamannya Abu Thalib, kemudian belajar berniaga sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin di kota Mekah. Maka hari ini gue akan mulai menceritakan bagaimana ceritanya Siti Khadijah mulai terpincut sama Nabi Muhammad SAW dan akhirnya nanti mereka akan menikah. Tapi sebelum kita mulai cerita, seperti biasa gue pengen ngingetin kalian untuk subscribe channel ini dan like video ini, share juga ke saudara-saudara kalian. Siapa tahu insya Allah video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke? Nah langsung aja kita ke inti cerita kali hari ini. So, hayya nabda'ul kisah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Tepat berselang setelah 5 tahun kejadian Hilfu Fudul, Nabi Muhammad SAW melamar Siti Khadijah di usia beliau yang umur 25 tahun ya, masih muda Nabi Muhammad SAW. Kenapa gue singgung Hilfu Fudul? Karena Nabi Muhammad, kejadian Hilfu Fudul ini Nabi Muhammad SAW pun terlibat ya. Gue kasih singkatnya aja. Hilfu Fudul adalah kejadian di mana seorang pedagang dari Yaman atau Syam datang ke Mekah, kemudian dagangannya itu diambil dan nggak dibayar haknya oleh orang Quraisy. Saat itu adalah bapaknya Amr, ini Al-As bin Wa'il. Jadi bapaknya sahabat Nabi Amr bin As itu mengambil dagangan orang tersebut dan tidak memberikan haknya. Maka orang ini teriak-teriak minta tolong ke orang Quraisy, siapa, tolong nih, tolong daganganku nggak dibayar gitu. Tapi dia nggak nemukan hasil sampai akhirnya dia bersyair di depan Ka'bah. Kemudian akhirnya terbentuklah 7 orang pemuda yang mana diantaranya Nabi Muhammad SAW. Lihat bos, sebelum Islam aja, sebelum datangnya ajaran Islam, Nabi Muhammad masih muda, sudah sangat erat dengan keadilan. Jadi Nabi Muhammad SAW turun ke Hilfu Fudul untuk menegakkan keadilan bagi orang lain yang dizolimi. Nah singkatnya gitu ya, awal mula perkenalan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah itu bermula dari perniagaan, di mana Nabi Muhammad SAW dititipkan satu kabilah dagang, yaitu kalau satu kafilah dagang itu terhitung 3 ekor unta ke atas. Jadi kalau bawa kafilah dagangan 3 ekor unta ke atas itu udah terhitung satu kafilah. Karena dulu kan bawa dagangan tuh pakai unta ya. Kalau kemana-mana pergi ke Syam atau ke Yaman, bawanya pakai unta. Nah dititipkanlah, Khadijah mulai menitip kafilah dagangnya ke Nabi Muhammad SAW. Tentu dengan salah satu budaknya dia titipkan untuk melihat dan mengamani juga ya. Nah budak tersebut bernama Maisarah. Budak laki-laki dititipkan untuk ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Satu ketika berangkatlah Nabi Muhammad membawa kafilah dagangnya Khadijah. Dan ini kafilah ajib gitu ya. Yang lain satu rombongan itu orangnya banyak. Tapi kafilah ini Nabi Muhammad aja sama Maisarah, 2 orang. Tapi ontanya banyak banget gitu. Nah mereka berangkat, di sepanjang perjalanan aja Maisarah ini udah takjub sama sikap Nabi Muhammad. Tentu Maisarah udah sering ikut orang dagang ya, sering ikut menjaga titipan barang dagangan Khadijah. Orang lain ke Quraisy, ke orang lain gitu udah sering. Tapi baru kali ini dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa bos. Dia ngerasa manusia gitu kali ini. Selama ini dia ngerasa hanya budak biasa gitu kan. Ya kalau dia makan sendiri di tempatnya, nggak diajakin ngobrol. Bro, budak bro, orang Arab. Kita aja lah kita nih kadang ya, amit-amit gitu. Ngelihat orang yang lebih stratanya lebih rendah, kadang kita suka memandang mereka sebelah mata gitu boy. Apalagi nih budak ya, waduh nggak tahu dah gimana caranya, makin-makin dah orang mungkin mandang budak kalau zaman sekarang ya. Nah di perjalanan pun sampai di Syam, kalau lu ingat di video sebelumnya gue bahas kisah Bahiro, pendeta Nasrani yang menanti kedatangan seorang nabi. Nabi Muhammad di momen ini pun akhirnya mampir. Kalau dulu kan Nabi Muhammad usia kecil ya, 12 tahun lah ketemu Bahiro gitu kan.
Tapi ini Nabi Muhammad udah gede, udah 20 tahun, 24 atau 25. Mampir ke depan gereja yang sama di tempat Bahiroh tadi. Dan kebetulan murid-murid Bahiroh ini juga diajarkan sama Bahiroh. Kalian nantikan kalau ada kafilah dagang dari Arab, dari Mekah, itu kalian harus perhatiin satu persatu. Nyata bener, saat Nabi Muhammad SAW mampir dan berteduh di bawah pohon yang dulu Nabi juga pernah berteduh di situ, di depan gereja itu, murid-murid Bahiroh, ada satu pendeta murid Bahiroh nanya ini, ngelihat, ini kayaknya nih dia tahu nih kafilah dari Arab gitu kan. Ini mungkin yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian dia cari momen nih, kapan nih momen gue bisa ngobrol sama salah satunya. Mungkin sama si budaknya gitu kan. Dan pas Maisarah pengen keluar, mungkin dia pengen buang air atau kemana gitu kan, dijegat sama si pendeta. Ditanya, Maisarah ini siapa ini? Mungkin dia belum tahu nama. Dia tanya, kalian dari mana? Kami kafilah dagang dari Arab. Nah, siapa ini bersama kalian? Kok bisa kalian mampir di sini gitu kan? Disebutkan ciri-ciri, disebutkan Nabi Muhammad. Oh, ini Muhammad adalah orang yang terpercaya di kota kami gitu kan. Akhirnya dia sampaikan, pendeta ini ke Maisarah. Dia sebut satu hal yang nanti Maisarah sampaikan ke Khadijah. Dan nanti Khadijah akan tergila-gila sama Nabi. Karena ucapan si Maisarah ini tadi. Dia tanya, Maisarah tanya ke pendeta, kenapa kau nanya ini? Ada apa rupanya? Tahu apa kau sama orang ini? Pendetanya bilang, sungguh orang ini adalah Nabi yang dikabarkan akan nanti datang. Akan dikabarkan Nabi. Nah, orang inilah orangnya, gitu bahasanya ya. Maisarah pun langsung kaget, terus dia simpan dan dia akan kabarkan nanti ke Khadijah. Kemudian berangkat lagi mereka, lanjut perjalanan ke Syam kan, jualan. Selama mereka dagang, Maisarah lihat Nabi Muhammad SAW ini beda dengan orang lain, beda dengan Quraisy. Berangkat sama nih. Contoh berangkat tanggal 1 Desember dari Mekah menuju Syam. Berangkat 1 Desember, contoh nih ya, contoh aja. Sampai di Syam mungkin sekitar 5 hari. Tanggal 5. Di tanggal 5 itu Nabi langsung transaksi. Transaksi nih, barang Khadijah ditransaksikan, jualan, untung, laku dagangannya, langsung beli lagi barang Yaman. Hari itu juga Nabi kelar transaksi, punya barang lagi. Punya barang dari Syam, dibawa lagi ke Mekah gitu. Hari itu juga besokannya Nabi nggak bertele-tele cuy. Kelar dagang transaksi, ayo langsung pulang. Makanya saat kafilah dagang ini balik di depan pintu Bani Hashim atau depan pintu Mekah, orang-orang Mekah tuh kaget. Kok ada kafilah dagang nyampe gitu hari ini? Belum tanggalnya gitu. Jadi balik mungkin tanggal 7 atau tanggal 8 Nabi balik gitu kan. Orang-orang Quraisy ini kaget. Harusnya 2 minggu lagi baru nyampe gitu cuy. Ternyata karena memang kelakuan orang-orang Quraisy itu kayak gitu. Jadi mereka sampai Syam, ya main dulu. Dapat barang nih, simpen, nah main dulu. Ngapain dulu? Pokoknya nyantai-nyantai dulu. Nunggu waktu momen bareng udah pada mau balik seminggu atau 2 minggu kemudian baru kita balik ke Mekah. Tapi Nabi nggak kayak gitu cuy. Nabi bergegas, ini transaksi, ini barang orang, duit orang gitu. Harus segera, tunaikan segera. Jadi Nabi langsung balik ke Mekah. Sampai di depan pintu Mekah pun orang kaget. Ini kok ada kafilah dagang? Ini barang dari Syam ya Muhammad? Iya. Boleh kami beli? Boleh, silahkan. Dan hari itu juga barang negeri Syam itu ludes. Masya Allah. Luar biasa Nabi ini. Jadi memang Allah mudahkan ya. Barang hari itu juga ludes. Kemudian Nabi langsung berikan hak mitra-mitranya. Tentunya pada momen ini mitranya adalah Khadijah. Langsung diberikan haknya. Semua ini jatahnya, fee-nya, semua haknya semua diberikan sama Nabi. Tuntas baru Nabi tenang. Duit orang bos. Kalau kita kan yang penting duit udah gue pegang. Ya nantilah. Besok kita meeting lagi, ya udah bagi-bagi komisi gitu kan. Tapi kalau Nabi nggak bisa tidur dia kalau megang duit orang gitu kan. Dia akhirnya diselesaikan transaksinya, baru Nabi bisa tenang. Nah, setelah perjalanan ini, sampaikanlah semua sama Maisarah ke Khadijah apa yang dia lihat. Nabi itu orangnya, Masya Allah baik banget. Di perjalanan saya diperlakukan sangat baik. Kemudian ada kisah pendeta menanyakan beliau dan mengabarkan kalau beliau adalah utusan Allah dan Nabi yang sedang ditunggu-tunggu gitu kan. Khadijah pun tanya ke saudaranya ya, namanya Waraqah bin Naufal. Dia tanyakan hal ini gitu, karena Waraqah ini juga pendeta dan beliau tahu pasti gitu kan. Kemudian dari situlah Khadijah udah tahu sedikit banyak tentang Nabi. Oke, ya udah. Dia nggak ngomong sama Maisarah ya, karena ini perihal cewek. Oke, sampai situ aja dia tahu tentang Nabi. Nah, sisanya
Dia nggak tanya lebih karena ini udah lebih ke perempuan ya. Khadijah nanya ke temennya, sahabatnya ini perempuan, namanya Nafisah binti Umayyah. Dia detail tanya, ya Nafisah, tahu nggak tentang ada namanya Muhammad? Tahu. Tapi tahu nggak sifatnya gini, curhat lah, cerita, sama-sama perempuan. Mau nggak sampein Muhammad untuk melamar aku? Kata Khadijah. Nafisah kaget kan? Wah, Khadijah, selama ini pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang terpandang di Mekah, ngelamar kamu, tapi kamu tolak. Ini Muhammad kamu mau? Coba tolonglah urusin gitu. Oh ya udah kalau gitu. Datanglah Nafisah ke Nabi Muhammad. Nanya, Muhammad, pengen nikah nggak? Ya pengen. Terus kenapa nggak nikah? Kata Nabi, masih kurang perbekalan. Kurang bekal gitu kan. Maksudnya mungkin Nabi belum punya rumah, belum punya ya kebutuhan-kebutuhan nikah gitu kan. Nabi juga nggak mau menyengsarakan pasangannya gitu kan. Akhirnya kata Nafisah, kenapa nggak kau nikahin perempuan yang semuanya berkumpul pada dirinya? Kecantikan, kekayaan, nasabnya dari keturunan orang baik-baik, akhlaknya baik. Siapa? Kata Nabi. Nabi nggak nerka, nggak ada di benak Nabi kalau orang itu adalah Khadijah. Karena Nabi juga sadar Khadijah itu orang terpandang, orang paling kaya di Mekah, bos. Serius, harta Khadijah, kalau orang-orang kaya di Mekah dikumpulin hartanya, masih kalah jauh sama harta Khadijah sendiri. Ini menurut para sejarawan. Khadijah itu sekaya itu gitu kan. Jadi Nabi ya minder juga gitu kan. Tapi kata Nafisah, udah, kalau kau mau ngelamar dia, kau mau ngelamar Khadijah, itu urusanku. Mau? Ya boleh, silakan boleh. Oke, aman, kata Nafisah. Nafisah pergi ke Bunda Khadijah. Datang sampai ke Khadijah, ngomong, Khadijah, insya Allah aman, Muhammad mau melamar kamu. Oh, aman, kata Khadijah. Oke, kalau gitu percepat. Lihat Khadijah, percepat. Ya udah, oke, yuk bismillah. Maka disampaikanlah persiapan melamar. Maka dipersiapkanlah semua persiapan untuk melamar. Nabi Muhammad SAW sampaikan kabar gembira ini ke paman-pamannya. Saat itu ada Hamzah, kemudian Abu Thalib gitu kan. Sampein, saya pengen ngelamar Khadijah bintu Khuwailid. Berangkat mereka ke rumah Khadijah. Tentunya dari pihak Khadijah ada ayahnya sendiri, Khuwailid. Kemudian ada saudaranya yang tadi yang gue sebutkan, yaitu adalah pupunya Waraqah bin Naufal. Mahar yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada Khadijah untuk meminangnya adalah sekitar 20 ekor onta. Coba hitung aja sendiri, sekarang satu ekor onta itu harganya berapa? Kalau gue lihat-lihat kemarin di Google, onta yang sedang aja, yang biasa gitu ya, itu harganya sekarang 50 juta. Yang biasa ini. Nah, nggak mungkin Nabi melamar orang kaya, bos. Onta yang biasa aja, nggak mungkin kan? Pasti gue yakin Nabi itu akhlaknya baik. Dia pasti menghargai orang banget. Dia berikan onta yang paling bagus. Taruhlah kita hitung onta yang sekitar ratusan juta ya. Satunya 100 juta. 20 ekor onta, Masya Allah, 2M. Luar biasa, bos. Mahar siapa? 2M. Luar biasa. Dan menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Khadijah, ibu kita, Ummul Mukminin. Nabi dengan Khadijah ini dikaruniai 4 atau 6 orang anak ya. 4 putri, 2 laki-laki. Yang laki-laki adalah Abdullah dan Qasim. Kemudian yang perempuannya adalah Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab dan Fatimah. Ini 4 putrinya Nabi ya. Dan perjalanan Nabi, kisah Nabi bersama Khadijah, ini semuanya ada di Mekah. Di fase sebelum Nabi diutus, menjelang Nabi diutus, kemudian perjalanan Nabi ketika pertama kali mendapatkan wahyu, kemudian perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi, ini semua Nabi lewatin bersama istrinya tercinta Khadijah. Dan Nabi Muhammad SAW itu nggak nikah selama bersama Khadijah. Jadi benar-benar Nabi istrinya satu aja saat bersama Khadijah. Barulah nanti ketika Khadijah meninggal, baru Nabi punya istri lain. Dan insya Allah gue akan bahas cerita tentang istri-istrinya Nabi. Tentu dengan penuh keterhati-hatian, penuh dengan adab. Karena yang gue akan ceritakan juga adalah istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kita, orang mukminin ya. Gue akan bahas bagaimana orang-orang orientalis menuduhkan bagaimana Nabi menikah itu karena nafsu, tapi enggak ya. Nanti gue buat satu video. Gue bahas pernikahan Nabi itu karena hal apa, istri ini karena apa dinikahkan. Dan kalau lu tahu, lu akan Masya Allah, luar biasa figur ini gitu. Serius. Nah, tujuan gue bikin channel ini gitu loh. Gue pengen bantah omongan-omongan jelek tentang Nabi gue.
idola gua gitu. Oke, jadi mungkin kisah menjelang pernikahan Nabi sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bagus, silahkan share ke saudara-saudara kalian, ke orang tua ya, buat mereka punya wawasan, anak-anak nanti atau saudara-saudara lah, semualah share dan subscribe. Jangan lupa juga kalau kalian punya masukan, kayaknya alurnya nggak begini, boleh diskusi ya di komentar, diskusi aja, oke? Atau kalian mungkin, bos ada kejadian yang miss nih, ente nggak sebutkan kisah ini, oh iya kita ceritain, kita buat videonya gitu kan. Jadi silahkan berikan masukan di bawah, komentar di bawah. Dan terima kasih untuk kalian sudah nonton sampai akhir, sampai saat ini, dan yang sudah subscribe, jazakumullah khair. Kita lanjut ke video selanjutnya, so see you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا